malaikat itu menolaknya secara diplomatis. Coba dengarkan argumentasi malaikat untuk menolak tidak bersujud itu. Dia bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka mengatakan, para malaikat itu, ataj'alu fiha, apakah engkau hendak membuat di bumi ini may yufsidu fiha, yang akan membuat kerusakan di bumi ini, wa yasfiku dima, dan memanjirkan darah, wa nahnu nusabbihu, padahal kami selalu bertasbih, bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami selalu memuji engkau dan mensucikan engkau. Apa tidak cukup dengan kami saja? Ngapain bikin manusia yang nantinya merusak? Ini berarti ada informasi bahwa malaikat pernah melihat atau sudah melihat bahwa manusia itu merusak. Manusia itu perang, banjir darah. Berarti sebelum Nabi Adam sudah ada makhluk itu. Tetapi kitab-kitab tafsir yang ada yang kita baca, apakah Al-Marawi, apakah At-Tabari, apakah Ibnu Katsir dan sebagainya, itu mengatakannya bahwa makhluk hidup yang perang dan banjir darah itu bukan manusia, tetapi sebangsa jin. Menjadi pertanyaan, apakah jin itu ada darahnya? Saya pertanyaan lagi, mana bekas-bekas jin yang merusak di bumi ini? Apakah jin bisa merusak di bumi ini? Enggak. Yang merusak itu manusia. Binatang saja itu tidak merusak. Yang merusak lingkungan itu manusia. Gua saja, kalau ditempati ular, akan dipelihara oleh ular itu sampai kapanpun, ya gua itu akan tetap nyaman untuk gua. Tapi manusia merusak dengan dalih pembangunan ya. Merusak semuanya itu, gunung ditebangi semuanya, sungai diketukin semuanya dengan dalih pembangunan. Wa idza qila lahum la tufsidu qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ketika mereka diseru jangan merusak, mereka mengatakan kami membangun. Sebetulnya mereka merusak, hanya tidak merasa mereka itu merusak, dikiranya membangun, padahal merusak. Jadi argumentasi jin-jin yang perang itu ya tidak logis, yang merusak manusia. Kalau belum ada manusia, malaikat tidak akan tahu bahwa di bumi ada makhluk yang merusak dan banjir darah. Nah, oleh karena itu kita sering bertanya, saya bertanya, Nabi Adam itu yang kita yakini dengan istrinya namanya Hawa itu, apakah ada episode yang keberapa nih? Mungkin jadi sebelum itu ada makhluk hidup juga. Nah, itu beberapa hipotesa seperti hipotesa berupa bakteri semacam itu. Kemudian kita lanjutkan lagi pada bahwa teori-teori tentang asal mula penciptaan alam ini juga coba kita lihat berdasarkan mitos-mitos. Dalam mitologi itu juga banyak diceritakan tentang asal-usul alam semesta. Satu, pertama ada teori dalam bentuk mitos di Mesir, yaitu namanya Dewa Himo namanya itu di Mesir. Itu membuat manusia diperiuk dari tanah, ya pendil dari tanah, digodok, digoreng gitu, bikin manusia. Kemudian istrinya yang bernama Tuhan Tut itu yang mencatat setiap manusia jadi, yang mencatat umurnya sekian tahun, penyakitnya ini, rezekinya begini, orang kaya, orang miskin, penyakitnya ini, matinya apa. Jadi mencatat nasib perjalanan hidup berikutnya. Itu namanya Tut, istrinya menulis itu. Itu mitos yang ada di Mesir. Kemudian juga ada mitos lagi, Dewa Langit, itu namanya Dewa Nut, ya. Itu kawin dengan saudara perempuannya yang Manajib namanya.
lalu berketurunan menjadi manusia ini. Kemudian yang ketiga ada lagi mitos, malah justru sekarang mitos itu dijadikan simbol nama tentang galaksi yang kita tempati ini, yaitu galaksi The Milky Way, atau kita menyebutnya dengan galaksi Bima Sakti. Bahwa The Milky Way itu adalah asalnya ada seorang dewi ya sedang tertidur, rupanya ada seseorang ya dewa lain menitipkan bayi di sampingnya, dia menyusu. Jadi seperti burung apa namanya itu yang nitipkan telurnya ke burung lain tuh, iya si panak tuh, burung apa kedasih ya, burung kedasih itu kan nitip anaknya gitu. Jadi ada dewa kedasih gitu anaknya. Nah begitu dewi itu bangun, tiba-tiba ada anak, ini anak siapa ini? Akhirnya dia tarik anak itu dari sedang nyedot susunya, akhirnya susunya berhamburan keluar, the Milky Way, itu artinya susu yang berhamburan, lalu bayi itu dilemparkan ke bumi, maka itulah asal muasal manusia pertama di bumi ini. Kemudian ada lagi kejadian manusia yang bermula itu dari seorang perempuan namanya Ashtar. Ini di daerah sana, di daerah mitos yang ada di daerah Babilonia di sana. Yang biasa disebut orang Yunani itu namanya Dewi Venus. Oleh orang Greek, Dewi Venus, di Arabnya namanya Uzza. Itu dia pernah kawin ya. Dia melahirkan seorang laki-laki namanya Adonit, lalu dia kawin dengan anaknya sendiri itu. Dari situlah asal muasal manusia sampai sekarang ini. Itu semuanya mitos-mitos. Nggak apa-apa, kita baca aja, karena bagaimanapun sains juga memang awalnya dari mitos-mitos juga caranya gitu. Jadi saya kira seperti itulah, bahwa dalam Al-Quran tidak seperti itu ya. Dikatakan wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Manusia diciptakan dari nafas yang sama, dari jiwa yang sama. Wa ja'ala minha zaujaha, baru setelah itu dibuat pasangannya. Mungkin cerita yang termasyhur di umat Islam itu, Siti Hawa itu dibuat dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok, makanya perempuan selamanya bengkok terus. Diluruskan, iya, dilepaskan bengkok lagi gitu. Itu makanya, itu mungkin penghinaan terhadap perempuan juga sih. Nah kemudian dalam surat Al-An'am informasi dikatakan bahwa wa huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah, bahwa kamu diciptakan dari jiwa yang sama. Famustaqarrun wa mustauda, disitulah dititipkan di dunia dan bertempat tinggal di bumi ini. Kemudian dalam surat Al-A'raf dikatakan walakum fil ardi mustaqar, di bumilah tempat tinggal kamu. Al-Quran punya teori, bukan berkembang dari kera, dari binatang apapun, tapi manusia begitu penciptaan awal itu sudah menjadi manusia. Jadi Tuhan sengaja menciptakan langit, bumi, bulan, bintang, dan manusia juga secara langsung sebagai manusia. Ini informasi kita lihat dari awal. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan sejak awal sudah bentuk sempurna. Ya, dengan mata yang sejajar, telinga di samping, mulut di tengah, kaki berjalan, jadi bukan merangkak dulu seperti kerasa macam itu. Kemudian dalam surat Al-Infitar juga dikatakan ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Wahai manusia, apa gerangan yang menyebabkan engkau sombong terhadap Tuhanmu yang telah menciptakan kamu
dan membentuk kamu sempurna dan membuat kamu menjadi tegak semacam itu. Jadi pakai fa itu dalam bahasa Arabnya seperti tidak ada jeda. Jadi ja zaidun fa amrun, si ja datang fa amrun, maka fa itu dan ya, dan Umar itu bisa datangnya dia masuk lagi, tidak ada jeda waktu, itu namanya fa itu macam itu. Kemudian dalam hadis Nabi sendiri ada diriwayatkan di Sahih Bukhari itu 6227, hadis nomor 6227 mengatakan bahwa khalaqallahu adama ala suratihi. Allah mencipta Adam itu ala suratihi, dalam bentuknya yang seperti ini. Jadi bukan berkembang dari binatang lain, bukan berkembang dari bakteri atau kuman-kuman atau dari plankton, tidak, langsung seperti itu. Kemudian ada beberapa hal lagi. Ini para arkeolog itu menggali dan mencari fosil-fosil, ya, mencari artefak-artefak dan sebagainya. Ditemukan terutama di Tanzania itu mungkin sekitar tahun 71-an lah kira-kira. Digali di Tanzania dalam kedalaman sekitar 600 meter. Di situ ditemukan tengkorak manusia, kemudian di sekitarnya ada piring, ada mangkok yang dari tanah itu, peralatan rumah tangga. Lalu diperkirakan umurnya itu sekitar 600.000 tahun yang lalu. Padahal kalau kita perhindukan dari Adam sampai sini kan nggak sampai 600.000 tahun itu. Kemudian juga manusia di Nebraska, ya, di Amerika itu, cuman ternyata pembuktiannya itu masih perlu diragukan karena dia hanya menemukan satu gigi, hanya gigi satu yang terjatuh. Itu lalu dibuat gigi yang lainnya pakai gips gitu, dibikin hanya satu buktinya itu, dibikin bentuk, lalu dinisbatkan, lalu dinyatakan bahwa manusia itu hidupnya sekitar 1 juta tahun yang lalu. Nah, tetapi ini di dalam surat Al-Imran dikatakan innallaha ijtaba Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran, ya, alal alamin zurriyatan ba'duha min ba'd. Terjadi percampuran keturunan dari mulai Adam, kemudian Nuh, Al-Ibrahim sampai Al-Imran. Al-Imran itu keluarga besarnya Sayyidina Masih, ya, Isa Al-Masih. Itu semuanya kalau diperhitungkan tidak lebih sekitar 10.000 tahun, ya, yang lalu itu.